Keluarga pasien penyakit ginjal di Medan tolak didiagnosa COVID-19. Polisi ringkus pelaku pembunuhan wanita di dalam sumur. Penderita hidrosefalus di Asahan butuh uluran tangan para dermawan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, menolak didiagnosa suspek COVID-19, orang tua seorang pasien rumah sakit ginjal yang meninggal dalam perawatan terlibat perdebatan sengit dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Keluarga menuding pihak rumah sakit memaksakan diagnosa terhadap anaknya yang mengidap penyakit ginjal sejak SMP. Pasangan suami istri Jadiawan Situmorang dan Elizabeth Purba berdebat sengit dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara yang tiba di Rumah Sakit Ginjal Rashida Jalan DI Panjaitan, Medan Baru. Keluarga ini menolak diagnosa suspek COVID-19 terhadap anaknya Hendrik Lambertus Situmorang. Anak keempat yang baru meninggal pada usia 24 tahun itu telah mengidap penyakit ginjal sejak duduk di bangku SMP. Ia menjadi pasien berkala Rumah Sakit Ginjal Rashida dalam 5 tahun terakhir untuk perawatan cuci darah. Almarhum kemudian meninggal pada Selasa malam dalam perawatan isolasi khusus. Sebelum akhirnya meninggal, pasien sempat jatuh dari tempat tidur, hingga keluarga menuding rumah sakit mengabaikan pelayanan maksimal terhadap pasien isolasi. Keluarga menuding rumah sakit memaksakan diagnosa suspek COVID-19 berdasarkan hasil rapid test pasien yang menunjukkan hasil non-reaktif. Sementara hasil pemeriksaan swab belum keluar. Keluarga mendesak jenazah Hendrik Lambertus dibawa pulang tanpa penerapan protokol kesehatan serta tidak dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19. Tolong mah. Jadi langsung pendek cerita, stres lah dia pak, stres dia. Karena maaf cakap setiap malam anak kita ini dia memang kusuk-kusuk, namanya cuci darah sudah 5 tahun pak. Terkait peristiwa ini, pihak rumah sakit menutup akses dan menolak memberi keterangan kepada wartawan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara resmi berubah nama menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dengan perubahan tersebut ada 6 fokus bidang yang akan ditangani, yakni data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, kesehatan, hukum dan pendisiplinan, serta relawan. Perubahan tersebut tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-458-KPTS-2020 tanggal 30 September 2020. Juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SJ tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah diketuai oleh Gubernur Sumatera Utara dan terdiri atas beberapa bidang kerja meliputi bidang data dan informasi publik, bidang komunikasi publik, bidang perilaku, bidang kesehatan, bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, serta bidang relawan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Dr. Wiko mengatakan, peningkatan kapasitas web PCR masih menjadi hal yang sangat penting bagi penanggulangan COVID-19 di Sumatera Utara. Kemudian mengisolasi orang yang terpapar sehingga memutus mata rantai penyakit ini. Ditambah ia menekankan seluruh masyarakat di Sumatera Utara tetap mematuhi protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru saat ini.
salah satu upaya menghentikan rantai penularan COVID-19 sebelum beredarnya vaksin adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gunakanlah masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak interaksi 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hindari kerumunan orang banyak. Tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.448/KPTS/2020 tanggal 30 September 2020. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah diketuai oleh Gubernur Sumatera Utara dan terdiri dari beberapa bidang kerja yang meliputi bidang data dan informasi, bidang komunikasi publik, bidang perubahan perilaku, bidang penanganan kesehatan, bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, serta bidang relawan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah bertanggung jawab kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara terus mengupayakan penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Peningkatan kapasitas pemeriksaan swab PCR merupakan sarana penting dalam pendeteksian orang-orang yang menderita COVID positif di masyarakat untuk selanjutnya dilakukan isolasi. Sampai saat ini sudah ada 13 laboratorium PCR yang beroperasi di Sumatera Utara, seperti di Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Prima Husada Cipta Belawan, BPOM Medan, RSUD Deli Serdang, RSUP Haji Adam Malik, Rumah Sakit TNI AD Putri Hijau, Rumah Sakit Murni Teguh, Rumah Sakit Bunda Tamrin, Rumah Sakit Pringadi Medan, Rumah Sakit Umum Evarina Brastagi, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan RSUD Gunung Sitoli. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan nomor urut salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Serdang Bedagai setelah sembuh dari COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai menetapkan nomor urut salah satu paslon lewat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sergai tahun 2020 yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Rapat pleno dipimpin Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya dan dihadiri seluruh komisioner dan sekretaris KPUD Sergai, komisioner Bawaslu Serdang Bedagai, paslon, serta partai pengusung. Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya mengatakan, pada tahapan pendaftaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020, pihaknya menerima pendaftaran 2 bakal pasangan calon, namun dikarenakan salah satu bakal calon terkonfirmasi COVID-19, sehingga penetapan pasangan tersebut ditunda. Yang pertama, saya ingin mengatakan nomor 1 kita harus menghantam COVID-19. Ya, karena kita semua ini nomor 1 kesehatan lah yang paling penting ya. Jadi oleh sebab itu nomor 1 bebaskan COVID. Nah, nomor 2 kita menangkan dan lanjutkan pembangunan Serdang Bedagai. Nah, saya sangat bersyukur pada hari ini bersama-sama partai pengusung maupun partai pendukung karena hidup ini nggak boleh ganjil, harus genap. Ya, harus genap. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam.
Ya, jadi oleh sebab itulah menurut kami anugerah yang kami dapatkan nomor 2 ini insya Allah ini adalah nomor kemenangan. Amin. Buat beriman dan training. Sehingga hari ini dilanjutkan penetapan nomor urut paslon tersebut melalui rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, TK Polres Labuan Batu berhasil meringkus pelaku pembunuh wanita yang tewas di dalam sumur. Korban yang menumpang mandi belum diketahui identitasnya ini terpleset ke dalam sumur saat meronta ketika hendak diperkosa pelaku. NP 41 tahun warga Rantau Utara Labuhan Batu. Pelaku pencoba pemerkosaan yang mengakibatkan korban tewas masuk ke dalam sumur akhirnya diringkus petugas dari TK Polres Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, mendapat informasi adanya temuan mayat di dalam sumur, pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Dari berbagai informasi dan alat bukti yang ada di lokasi, kecurigaan mengarah kepada pelaku yang baru mengenal korban, di mana pelaku membawa korban ke rumah orang tua pelaku untuk menumpang mandi setelah sebelumnya mengenal korban di Tugu Adipura Rantau Parapat. Hingga kini belum diketahui identitas korban, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya satu tanda pengenal pun di dalam kantong plastik bawaan korban. Dan kemudian ketika posisi sedang sepi, korban sedang berada di kamar mandi. Pada saat korban sedang berada di kamar mandi, tersangka mengintip melalui sela-sela pintu. Ya. Sela-sela pintu kamar mandi, kemudian mencoba untuk mendorong dan ternyata pintu kamar mandi itu tidak dikunci oleh korban. Karena kaget dipeluk dari belakang, maka korban berontak. Ketika berontak, kemudian korban menginjak kursi ini, kemudian terjatuh ke dalam sumur dengan posisi kepala duluan yang masuk ke dalam sumur. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 359 KUH pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, gembong narkoba jaringan internasional berinisial RMN tewas ditembak mati oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Narkoba jenis sabu juga ditemukan petugas dari Kamar Mesekda Kota Tanjung Balai. Gembong narkoba jaringan internasional Malaysia Riau Aceh Medan ini diamankan dari beberapa lokasi berbeda. Sementara dari hasil pengembangan petugas, salah satu barang bukti ditemukan di dalam kamar Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Tanjung Balai, Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari dalam kamar mes tersebut diamankan narkoba jenis sabu sebesar 5 kg yang disimpan di dalam kaleng roti. Awalnya petugas mengamankan JSP, SP, dan CP di depan salah satu rumah di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Medan dan mengamankan barang bukti sebesar 4 kg narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap IB
yang merupakan warga Aceh Utara di salah satu Polbas Bintang Utara. Petugas kembali menyita barang bukti sabu sebesar 1 kg. Setelah itu petugas menangkap MK dan mengamankan lagi barang bukti sebesar 8 kg sabu. Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan akan terus melakukan pengembangan terkait gembong narkoba jaringan internasional ini. Dirinya juga menyebutkan akan segera meminta keterangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai terkait kasus ini, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat lainnya. Mereka menyampaikan bahwa masih ada sabu-sabu yang disimpan. Dari hasil pendalaman, kita dapatkan di Mes Pemko Labuan Batu, Tanjung Balai. Di Mes Pemko Tanjung Balai, di salah satu kamar, kita temukan ada 5 kg sabu-sabu. Di dalam kamar Mes Pemko Tanjung Balai, di kamar yang tertulis di situ adalah kamarnya Sekda Pemko Tanjung Balai. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara hukuman seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, tenggelam 3 hari di Sungai Belawan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad pencari tanaman bonsai ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jasad Sudarmaji warga Dusun 1 Desa Kelambir 5 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara ini ditemukan tim SAR Kota Medan berjarak 7 km dari lokasi korban hanyut terbawa arus Sungai Belawan. Tubuh korban ditemukan di antara tumpukan sampah di tepi sungai dalam kondisi sudah mulai membengkak dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Petugas langsung mengevakuasi jasad pria berusia 38 tahun tersebut dari dalam sungai dan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Korban diketahui hanyut saat mencari bonsai di tepi Sungai Belawan bersama rekannya pada Minggu siang. Rekan korban sempat berusaha menolong korban tergelincir masuk ke dalam Sungai Belawan. Namun usaha tersebut gagal karena arus sungai yang deras. Siang hari ada kejadian seorang pria itu sedang mencari bonsai, tiba-tiba terpeleset dan terbawa arus. Memang temannya itu sudah pernah mencoba memberikan pertolongan namun gagal karena terseret arus. Sehingga mereka memutuskan untuk minta pertolongan SAR gitu ke kita. Tugas gabungan tim SAR terus melakukan pencarian hingga akhirnya jasad ditemukan dari hari ketiga korban hilang tenggelam. Jasad korban kini disemayamkan di rumah duka di Dusun 1 Desa Kelambir 5 Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang bayi berusia 1 tahun warga desa Bagan Asahan, Sumatera Utara, penderita hidrosefalus terpaksa harus dirawat di rumahnya karena tidak memiliki biaya untuk berobat. Beginilah anak kedua dari pasangan Imran dan Mariana, warga desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kondisi kepala semakin membesar dan badan semakin kurus akibat menderita penyakit hidrosefalus hampir 4 bulan lamanya. Sebelumnya Razak berulang kali berobat di Puskesmas Bagan Asahan Pekan dan rumah sakit di Medan. Namun karena keterbatasan ekonomi, akhirnya anak kedua pasangan Imran dan Mariana terpaksa dirawat di rumahnya. Kak, ini sudah berapa bulan nih anak kakak sakit ini? Masuk ya sakit begini 3 bulan, masuk 4 bulan.
Kata dokter sendiri kena penyakit apa itu, Kak? Kata dokter di scanning katanya ada tumor di kepala, Kena itu cairan ya, terus kelenjar mau dioperasi. Jadi dia nak dioperasi kan sampai 5 kali kan tak sanggup. Mau dikembang pulang saja. karena Marina berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan dan para dermawan bisa membantu kesembuhan putra keduanya untuk berobat kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, kopi merupakan salah satu minuman yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap pagi, siang maupun di malam hari, banyak orang yang meminum segelas kopi sembari bekerja maupun bersantai. Namun, di tangan seorang pelaku industri rumahan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, biji kopi jenis Robusta disulap menjadi keripik yang renyah. Bahkan inovasi tersebut kini mendatangkan banyak rupiah karena diminati para konsumen. Kopi identik dengan minuman yang kaya cita rasa dengan aroma yang menggugah selera. Namun di tangan seorang pelaku industri rumahan di perumahan Cangkrep, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kopi disajikan dalam bentuk cemilan keripik. Untuk membuat keripik kopi tidak membutuhkan proses yang rumit. Karena sama seperti membuat keripik pada umumnya. Dari proses mengolah biji kopi menjadi bubuk, membuat adonan dengan campuran tepung dan bumbu, hingga menggoreng. Kemudian dibungkus dengan kemasan yang menarik. Keripik kopi yang dirintis Isnaini Mariam sejak tahun 2018 ini merupakan inovasinya untuk mengangkat kearifan lokal sekaligus memperkenalkan cita rasa kopi jenis Robusta khas Purworejo ke masyarakat luas. Sebetulnya saya ingin mengangkat kearifan lokal dari Purworejo. Seperti yang kita tahu bahwa Purworejo itu banyak sekali petani kopi, tapi sayangnya belum ada inovasi di bidang kopi. Mayoritas mereka hanya mengolah kopi itu sebagai minuman. Jadi kopinya hanya untuk diminum saja atau diseduh. Oleh karena itu saya berniat untuk mengembangkan produk kopi dengan inovasi. Inovasi keripik kopi tersebut mendapat respon positif dari pembeli. Selain membeli langsung ke rumah produksi, kerenyahan keripik ini juga bisa didapat dengan memesan secara daring. Untuk harganya pun sangat terjangkau, Rp15.000 untuk kemasan 115 gram dan Rp25.000 untuk kemasan 200 gram. Yang kita tahu itu kan biasanya kalau kopi itu diseduh dan diminum biasanya. Nah, ini kok beda, terus makanya kita kesini buat nyobain keripik kopi ini. Dan ternyata kalau pas kita udah cobain ternyata rasanya enak, renyah, dan kopinya kerasa banget. Biji kopi yang disulap menjadi keripik kian membuat komoditas perkebunan ini menambah nilai ekonomis. Sebab keripik kopi ini ternyata sudah menembus pasar di sejumlah kota di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.